melakukan pengiriman dari sisa bahan baku yang belum dikirimkan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengiriman 10 kg serat daun nanas yang tadi. Kemudian masuk pada pasal 5 mengenai hak dan kewajiban yang dimana ayat satunya menentukan bahwa pihak pertama berkewajiban memberikan sisa bahan baku berupa serat daun nanas pada waktu sesuai dengan pasal 5. Nah, kemudian pasal kedua, mohon maaf, pihak kedua berkewajiban menyerahkan pembayaran pada waktu sesuai dengan pasal 2 yang dimana, mohon maaf, ini ayat satunya adalah pasal pasal 4, mohon maaf. Kemudian pihak kedua berkewajiban menyerahkan pembayaran pada waktu sesuai dengan pasal 2 dan ayat 3 dan 4. Artinya pihak kedua ini harus membayarkan sesuai dengan waktu angsuran yang dimana angsuran kedua akan dibayarkan 1 bulan setelah pembayaran pertama dan angsuran ketiga akan dibayarkan setelah tahap pembayaran kedua dibayarkan. Kemudian pihak pertama berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, yang artinya pihak pertama atau penjual ini berhak menerima uang sebesar 3 juta rupiah dari hasil jual beli bahan baku serat daun nanas tadi. Kemudian pihak kedua berhak menerima dan atau memperoleh bahan baku berupa serat daun nanas pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya di sini pihak pertama memiliki kewajiban untuk mengirim sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama pihak kedua. Kemudian pasal 6 mengenai kerusakan dan bencana alam, yang dimana ini berkaitan dengan force majeure atau keadaan memaksa. Semua kerusakan yang terkait dengan pengiriman bahan baku berupa serat daun nanas tadi, termasuk juga ganti rugi atau tuntutan itu diserahkan semua kepada pihak pertama. Jadi pihak kedua tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atau menanggung kerusakan dari pihak mohon maaf dari pengiriman bahan baku tadi. Nah, ini seperti bencana alam, banjir, dan lain sebagainya yang juga merusak kebun atau bangunan pabrik dari produksi bahan baku tersebut. Kemudian pasal 7 ini masuk mengenai sanksi, yang dimana apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pembeli akan dikenakan denda sebesar 50.000 per hari dan wajib dibayar bersamaan dengan pembayaran pokok. Yang dimana kalau misalnya tadi perjanjian ini disepakati dan ditandatangani pada bulan Mei, angsuran keduanya harus dibayarkan pada bulan Juni, dan angsuran ketiganya juga harus dibayarkan pada bulan Juni akhir. Kalau misalnya pembeli terlambat dari uh, tempo yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka terhitung semenjak bulan Juni akhir, jika pembeli tidak juga membayar atau tidak kunjung membayar kepada penjual, maka saat itu juga pembeli harus wajib untuk membayar sebesar Rp50.000 per harinya selama sampai pembeli ini dapat melunasi uang pembayaran dari angsuran kedua dan ketiga tersebut. Nah, kemudian pasal 8 mengenai penyelesaian perselisihan. Hal ini dilatar belakangi karena dalam perjanjian ini kan tidak selalu para pihak ini
memenuhi prestasinya. Dapat juga salah satu pihak, mungkin dari pihak pertama atau pihak pembeli, ini tidak melakukan prestasi dengan baik dan benar. Jadi, saya memasukkan pasal mengenai penyelesaian persediaan ini dengan tujuan jika ada perselisihan yang timbul, kedua belah pihak dapat menempuh dua penyelesaian. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan melalui kekeluargaan atau musyawarah pada taraf pertama. Ini juga bisa dikatakan sebagai mediasi. Kemudian, apabila jalan musyawarah atau kekeluargaan tadi tidak kunjung mencapai kesepakatan dan pihak yang tidak melakukan prestasi juga tidak kunjung melakukan prestasinya, maka kedua belah pihak ini bersepakat bahwa perselisihan ini akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan juga kedua belah pihak ini memilih domisili di Pengadilan Negeri Subang. Kemudian pasal 9 mengenai berlakunya perjanjian yang dimana perjanjian jual beli ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berakhir setelah kedua belah pihak ini saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Kemudian pasal 10 adendum atau perubahan. Di sini segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini maka akan diputuskan atas kesepakatan kedua belah pihak secara bersama-sama dengan tetap berpedoman pada perjanjian ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian jika nantinya terdapat perubahan yang cukup signifikan, maka sebaiknya dibuat perjanjian baru. Jika hanya satu atau dua atau tiga perubahan, maka dapat ditambahkan di dalam perjanjian ini dengan tidak merubah substansi dari dan atau latar belakang perjanjian ini dibuat. Kemudian, mohon maaf, ini ada salah ketik Bapak terkait pasal 11 mengenai penutup. Ya, di sini saya menulis bahwa demikianlah perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya dan ditandatangani juga dibuat dua rangkap untuk kedua belah pihak masing-masing untuk pihak pertama dan pihak kedua juga memiliki kekuatan hukum tetap dan dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua. Subang 7 Mei 2025, pihak pertama Alan Sahroni menandatangani, pihak kedua Nida Sofiha sebagai pembeli menandatangani dengan beralaskan materai yang cukup. Kemudian perjanjian ini juga disaksikan oleh dua orang saksi, yang dimana saksi pertama ini bernama Suherman yang menandatangani, kemudian saksi dua Aulia yang juga menandatangani. Sekian sesi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya mohon diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.